Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita menyatukan hati untuk merayakan kebaktian Paskah pada hari ini. Kita ambil saat teduh. Ia tidak bermukim di sini, oleh Dr. Fridolin Ukur. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu, menata kemenyan dupa dan rempah bebauan. Tangan-tangan lembut tanpa nafsu, mengumpul bunga telanjang. Bertanda cinta pada ajal yang kemarin diperkosa. Beribu kenangan dalam kerinduan, dalam kesangsian, dalam bayangan. Ketika tiba belayan angin, sentuhan subuh hening dingin, mereka pun pergi menjemput pagi, ingin menyusuri wajah di pekuburan yang masih basah, membawa persembahan sisa-sisa penasaran. Tapi yang dicari tiada lagi. Ia tidak bermukim di sini, di kerajaan orang mati, karena kekasih telah hidup kembali. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 87 bait pertama hingga ketiga. Kami masih tetap di sini Tuhan, menelusuri lorong-lorong sejarah, menapaki zaman tak kenal menyerah. Sekali duka dan air mata hadir menyapa, sekali tawa dia dan janggal membalut rasa. Dan kami tetap tegar menggelar karya di jantung persada berbinar. Tatkala hari Paskah menyeruak sejarah, ada sukacita membahana. Dan kami semakin mantap melangkah, menghadirkan kabar sukacitamu
hingga akhir masa. Mari kita sambut dan rayakan kebangkitannya dengan penuh sukacita. Dialah Sang Juru Selamat kita, yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Namun Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, ibadah Paskah ini boleh terjadi hanya karena pertolongan Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan di dalam pimpinan serta penyertaan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Tema Paskah kita pada saat ini adalah melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Dan melalui tema ini kita semua diajak untuk melihat pemenuhan janji Allah dalam penyelamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga turut serta dalam karya keselamatan Allah dalam dunia ini. Sebagaimana nas pembimbing kita dalam Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-15 yang mengatakan demikian. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus, diawali dengan saat teduh. Allah kami yang kami kenal dalam Yesus Kristus, hari ini kami memeriksa diri kami dan mengaku bahwa kami masih hidup di dalam dosa. Penyertaan-Mu selama ini belum membuat kami benar-benar hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Kasih-Mu menjadi begitu murah ketika kami berbuat jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang disediakan bagi kita semua, sebagaimana dalam kesaksian firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan pembacaan Mazmur 118 ayat 13 hingga 21. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras. Tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Kembali kita memuji Tuhan, menyanyikan KJ 48. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, di Minggu Paskah ini kembali mari kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena di saat ini kami kembali boleh menikmati momen kami merayakan kebangkitan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, agar kebangkitan-Mu tidak menjadi sesuatu yang biasa saja, kami kembali memberikan hati dan pikiran kami untuk diperbarui, dikuatkan dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami semua adalah manusia yang terbatas ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam hikmat dan kebenaran, sehingga kami dapat merenungkan dan juga melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Paskah yang kita baca dari Yohanes pasal 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18.
Firman Tuhan memberitakan kepada kita demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang juga terus merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah. Kita kembali merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun memang dalam kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, hari ini kita membaca berita tentang kabar kebangkitan Yesus menurut Injil Yohanes. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membayangkan dulu kondisi ketika Tuhan Yesus mati tersalib, lalu kemudian ia harus diletakkan di dalam kubur. Beberapa hari yang lalu di GKP Jemaat Bogor kita berduka cita karena salah seorang anggota jemaat kita berpulang kepada Tuhan. Dan di tengah kondisi COVID-19 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, ada sesuatu yang berbeda ketika proses pemakaman atau kremasi itu terjadi. Kemarin bisa dibayangkan ketika kondisinya terasa mencekam karena orang dibatasi,
Prosesi juga dibatasi sekali, hanya boleh 10 menit dari mulai awal sampai dengan akhir. Lalu kemudian terasa sekali ada semacam pembatasan-pembatasan yang membuat kita tidak bisa melakukan proses pemakaman atau kremasi seperti biasanya. Ada kondisi yang berbeda. Ada kondisi yang membuat kita merasa di tengah duka cita, tetapi juga ada perasaan tidak bisa puas memberikan pelayanan terbaik kita saat kita menghantar jenazah almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ada perasaan yang berbeda. Maka akhirnya saya mulai bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ini juga yang mungkin dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka harus meletakkan mayat Tuhan Yesus di dalam kubur. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu kemudian Tuhan Yesus harus dikuburkan, ada suasana mencekam yang membuat mereka tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana biasanya saat terjadi kedukaan. Ada ketakutan karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ada perasaan takut karena massa yang jumlahnya banyak saat Yesus disalib ternyata harus menjadi orang-orang yang menyetujui Yesus disalibkan. Ada sesuatu yang berbeda karena ketika mereka harus datang ke kubur Yesus, mereka berada dalam kondisi kucing-kucingan, takut, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka saya bisa membayangkan ada sesuatu yang tidak biasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, termasuk oleh para perempuan, di mana salah satunya adalah Maria Magdalena. Di hari Jumat ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kalau kita membaca pada perikop-perikop sebelumnya, kita juga tahu yang menguburkan Tuhan Yesus bukan murid-murid terdekatnya, tetapi ada sosok yang bernama Yusuf dari Arimatea, orang yang meminta kepada Pilatus untuk dapat memakamkan Tuhan Yesus. Artinya ada ketakutan yang sangat besar yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, sampai-sampai mereka juga tidak cukup berani meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Maka ketika Maria Magdalena di hari pertama minggu itu, hari pertama itu bukan Senin, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tapi Minggu. Maka di hari pertama minggu itu, di hari Minggu, dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Maka bayangkanlah suasana yang tadi ya, ada suasana kesedihan, sekaligus masih ada suasana yang gak nyaman karena mereka tidak bisa menguburkan Tuhan Yesus seperti biasanya mereka menguburkan kerabat. Dan mereka pada saat itu juga masih diliputi dengan ketakutan karena mereka tidak mau ketahuan oleh orang-orang Yahudi kalau mereka datang ke kubur Yesus. Maka Maria Magdalena juga berangkat dengan perasaan seperti itu. Ditambah lagi ternyata setelah ia mendapati kubur Yesus berada dalam keadaan kosong, maka bisa dibayangkan ada perasaan yang sudah sangat-sangat campur aduk, dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam perasaan-perasaan yang kalut. Ditambah lagi ya sekarang harus bingung karena menjumpai kubur Yesus kosong. Dan pada saat itu ia tidak pernah tahu tentang kondisi kebangkitan. Ia hanya berpikir ada sesuatu yang terjadi dan ia harus memberitahukan kepada murid Yesus secepatnya. Sehingga dalam ayat yang kedua dikatakan ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Ada yang mengatakan murid lain ini adalah Yohanes karena disebutkan salah satu murid lain yang dikasihi oleh Yesus. Dalam kekalutannya dan dalam kebingungannya yang dipikirkan adalah harus ada murid Yesus yang tahu. Dan ia berlari. Dan saat ia berlari, saya bisa membayangkan ada sesuatu lagi yang unik di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa dikatakan dalam ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ya, secara naratif kita bisa membayangkan Petrus dan murid yang lain ini ingin membuktikan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena tadi. Petrus dan murid yang lain ini ingin juga melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi. Oleh sebab itu mereka juga sama-sama berlari. Berlari ke kubur Yesus, dan murid yang lain itu dikatakan berlari lebih cepat. Dan mungkin juga Maria ikut berlari bersama dengan mereka.
Dan dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, setelah Petrus dan murid yang lain itu melihat keadaan di dalam kubur, ketika kain kafannya ternyata sudah tergulung dan lain sebagainya, keduanya menjadi percaya. Setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kita lanjut dulu Bapak Ibu dan Saudara. Diceritakan dimulai dari ayatnya yang ke-11, bahwa ketika Simon dan murid yang lain itu kembali pulang, Maria tetap berdiri dekat kubur Yesus sambil menangis. Sekali lagi, bayangkan perasaan Maria Magdalena. Bayangkan kekalutan yang masih ada dalam pikirannya. Bayangkan kebingungannya saat ia masih berharap masih bisa memberikan pelayanan yang baik bagi mayat Yesus. Ternyata sekarang mayat Yesus pun gak ada. Mungkin dia punya penyesalan. Kenapa saya gak buru-buru memberikan sesuatu, merempah-rempah Yesus dan lain sebagainya. Mungkin juga dengan segala kepenatan dia. Dengan kondisi ini ditambah lagi mungkin fisiknya juga lelah. Dia berlari bolak-balik gitu ya. Jadi lelah hati, lelah pikiran dan lelah fisik. Ditambah dengan tangis mata yang terus-menerus terjadi. Sehingga ia gak tahu ketika datang 2 orang malaikat berpakaian putih. Tidak diceritakan memang apakah Maria tahu itu malaikat atau bukan. Tapi Maria masih tetap dalam kondisi menangis, menjawab mereka dengan seadanya. Ketika malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana." Lalu kemudian ia menolehkan pandangannya ke belakang dan kemudian ia melihat Yesus. Belum sadar bahwa itu Yesus. Dan kembali Yesus bertanya seperti malaikat-malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Dan di sini narasi menceritakan Maria menyangka bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Sehingga respon Maria adalah, "Kalau engkau yang mengambil mayat Yesus, tolong beritahu aku supaya aku bisa mengambilnya." Sampai dengan saat itu, kepenatannya, kesedihannya, kebingungannya, dan air matanya membuat ia tidak menyadari kehadiran Yesus. Baru ketika Yesus menyapanya, sebagaimana ditulis dalam ayat yang ke-16, Maria mengenali suara itu, ia mengenali sapaan itu, sehingga lalu kemudian Maria menyambutnya dengan kata Rabuni, guru. Dan itu yang lalu kemudian membuatnya bersuka cita. Kesedihannya sirna, kebingungannya terjawab, dan segala sesuatu yang mungkin menjadi kebingungan, membuat perasaannya yang sebelumnya tidak jelas, campur aduk, gak nyaman itu, kemudian itu semua lepas bebas ketika ia mendengar sapaan Yesus. Sapaan yang ia kenal, sapaan yang ia tahu, sapaan cinta dari Yesus. Maria. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, hal pertama dari narasi kebangkitan ini mau mengajak kita juga merenungkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Saya tahu dan saya bisa melihat keadaan bahwa di sekitar kita ada banyak orang juga yang sedang kalut. Ada banyak orang yang juga saat ini sedang sedih, sedang stres, sedang bingung memikirkan sesuatu. Apa yang tampak di depan matanya tampak kabur. Termasuk juga mungkin masa depan. Uang mungkin sudah mulai menipis, tapi penghasilan sudah mulai berkurang. Orang sudah mulai jenuh di dalam rumah. Mungkin kita merasa kondisi di luar mencekam. Saya kalau ketemu orang takut, saya kalau ketemu orang khawatir. Sama seperti murid-murid yang lain dan juga Maria. Khawatir kalau berjumpa dengan orang-orang Yahudi, walaupun beda konteks memang. Kekhawatiran dulu murid-murid dengan Maria, khawatir kalau mereka ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari orang-orang Yahudi. Kalau kita mungkin sekarang takut kalau ketemu orang, takut ketularan virus corona gitu ya. Tapi kondisinya mungkin mirip. Ada perasaan mencekam yang membuat keadaan kita saat ini mungkin juga dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh kita. Di tengah momen Paskah pada saat ini mungkin juga ada perasaan yang berbeda, tidak sama seperti Paskah-Paskah yang lain.
Nggak ada cari-cari telur untuk anak-anak. Nggak ada lomba-lomba yang membuat kebersamaan kita menjadi lebih baik. Tapi ada satu hal yang kembali kita refleksikan. Saat Maria karena air matanya, karena kelelahan fisiknya, karena kelelahan batin dan pikirannya, mungkin pada saat itu tidak bisa merasakan seperti apa kehadiran Yesus. Tapi pada saat ini kita belajar, jangan sampai kita tidak menyadari sapaan Kristus. Sapaan Kristus yang telah bangkit. Biarlah momen kebangkitan ini mengingatkan kita bahwa Yesus terus-menerus mau menyapa kita agar kita kembali boleh memiliki pengharapan di dalam Dia. Jangan biarkan kekalutan kita akan hari-hari ini di tengah COVID-19 ini membuat kita juga melupakan atau mengabaikan sapaan cinta kasih Tuhan bagi kita. Karena tanpa menyadari sapaan cinta kasih Tuhan pada kita akan terus-menerus menangis. Kita akan terus-menerus diliputi dengan perasaan bingung. Walaupun sapaan Kristus tidak serta-merta membuat kondisi kita berubah. Walaupun sapaan Kristus tidak serta-merta membuat segala kebutuhan kita tiba-tiba ada dan tercukupi. Tapi satu hal, sapaan Kristus akan memberikan kepada kita ketenangan di tengah banyaknya situasi yang membuat kita tercekam. Sapaan Kristus yang akan memberikan kita satu pengharapan bahwa sekalipun kondisi di sekitar kita adalah kondisi yang tidak mudah, tapi Yesus selalu ada dan menyapa kita dalam keseharian kita. Ia tidak meninggalkan kita. Dan ketika Yesus membuktikan dengan kebangkitannya, maka satu hal dijaminnya bagi kita sekarang. Sapaan kasih Kristus mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun di antara hal di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Pun maut tidak akan pernah memisahkan kita. Kebangkitan Yesus mengingatkan kita, tidak ada satupun yang perlu kita takutkan saat kita berjalan dalam iman di dalam Kristus. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mengiringi perjalanan kita. Dan Tuhan juga yang akan terus memberikan kepada kita kekuatan. Oleh sebab itu hal pertama yang perlu kita refleksikan dalam momen kebangkitan ini adalah biarlah hari-hari kita tetap mau mendengar sapaan Tuhan. Jangan biarkan kekalutan membuat kita tidak baca Alkitab setiap hari. Jangan biarkan stres membuat kita menutup Alkitab dan menyimpannya di lemari. Tapi justru mumpung kita punya banyak waktu di rumah, biarlah sapaan firman Tuhan, sapaan Kristus itu yang akan memberi kita kekuatan melewati persoalan-persoalan yang ada. Sadarlah saat Kristus menyapa kita. Sadarlah saat Kristus memberikan kepada kita senyum cinta kasih. Itu refleksi yang pertama. Refleksi yang kedua, saya mau melihat kita secara khusus dalam ayatnya yang ke-18. Di mana ketika Yesus sudah mengatakan kepada Maria, jangan dulu pegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yesus memberikan satu perintah kepada Maria dalam ayat yang ke-17. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18 tadi katakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kelihatannya simpel? Ya, kelihatannya mudah. Kelihatannya biasa? Ya, kelihatannya biasa. Tapi balik lagi, bagaimana tadi ketika Maria memberitahu kepada Petrus dan murid yang lain itu tentang kubur Yesus yang kosong? Apakah mereka bisa dengan mudah percaya? Mereka butuh membuktikan apakah kubur itu betul-betul kosong. Maka bisa dibayangkan ada tantangan yang harus dihadapi oleh Maria Magdalena saat ia harus menjumpai murid-murid yang lain dan memberitahu bahwa Yesus bangkit. Gak gampang. Belum tentu murid-murid bisa langsung percaya. Belum tentu murid-murid bisa meresponnya dengan serius. Belum tentu murid-murid yang lain akan menanggapi dia dengan baik. Bisa jadi murid-murid mengabaikan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Bisa jadi murid-murid yang lain mengacuhkan Maria Magdalena. Gak gampang untuk menyampaikan berita sukacita di tengah kekalutan yang terjadi pada para murid. Bahkan kalau kita baca dalam ayat berikutnya,
Kita tahu murid-muridnya juga masih diliputi dengan ketakutan, sehingga di malam itu mereka berada dalam satu ruangan dengan pintu yang serba terkunci. Artinya memang tidak mudah bagi Maria untuk memberitakan kabar sukacita di tengah kalutnya murid-murid yang lain. Pun demikian dengan kita. Kita pun mungkin sedang bingung, kita sedang kalut, kita sedang stres. Tapi saat kita mendengar sapaan Kristus, jangan simpan sendirian, bagikan. Gak gampang Pak bagikan kabar sukacita itu. Orang-orang bisa anggap saya aneh. Gak apa-apa. Maria pun seperti itu. Gak gampang untuk dia menceritakan pada murid-murid yang lain. Tapi kabar sukacita yang ia dapatkan mendorongnya untuk terus mau berbagi sukacita. Kabar sukacita yang ia dapatkan mendorongnya untuk tidak mau menyerah, berbagi kebaikan buat orang di sekitarnya. Demikian juga dengan kita. Kebangkitan Kristus menjamin hidup saya dan saudara sekalian. Kebangkitan Kristus memberi kita semua kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan dan sukacita. Tapi tugas kita belum selesai. Bagikanlah itu. Biarlah momen kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita bangkit dari berbagai perasaan yang tidak mudah saat ini. Tapi juga bukan hanya membuat kita sendiri yang bangkit. Bagaimana kebangkitan Kristus juga memampukan kita membangkitkan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat yang ke-7. Sambil persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 382, inilah ungkapan syukurku. Ku berikan dari hatiku
Jemaat kami undang berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa Sorgawi, ajarlah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, pada momen Paskah ini, kami datang kepadamu dalam rasa syukur, karena dalam segala keadaan kami pada saat ini, Kau tetap menyapa kami dan juga menguatkan kami. Biarlah kebangkitan-Mu yang kami rayakan pada saat ini juga membangkitkan semangat dan pengharapan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami tetap memiliki pengharapan akan pemulihan yang datangnya daripada-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini terinfeksi. Biarlah mereka mendapatkan penanganan yang terbaik, sehingga saudara-saudara kami ini boleh kembali dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa untuk segenap tenaga kesehatan, mereka yang pada saat ini dengan sabar dan setia memberikan perawatan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan yang kiranya menjaga kesehatan setiap mereka. Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pelindung diri. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi. Mereka yang pada saat ini kehilangan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikanlah kepada mereka ketenangan, sehingga mereka tidak jatuh pada keputusasaan maupun juga depresi. Berilah kami hikmat ya Tuhan, agar kami semua dapat dipakai oleh-Mu untuk boleh membawa ketenangan dan bukan kepanikan. Jangan biarkan keserakahan dan keegoisan menguasai kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau sendiri yang memulihkan bangsa ini serta dunia ini dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasia, Ibu Katarina Yakoba, Bapak Iwan Siwi, dan Ibu Rokoya. Tuhan yang memberkati mereka semua, terutama dalam sakit penyakit yang dialami dan bahkan sudah dirasakan dalam jangka yang cukup panjang. Kami juga berdoa untuk Saudari Rini Elizabeth, Ibu Nani Kristiani, dan Ibu Yuniarti Dani. Terutama untuk Ibu Nani dan Ibu Yuniarti yang pada saat ini masih berproses untuk pengobatan lehernya ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka semua. Tuhan pulihkanlah juga orang tua kami dan saudara-saudara kami ini. Berikanlah kesabaran dan hati yang damai bagi setiap mereka yang menderita sakit penyakit, agar keadaan sakit ini tidak membuat semangat mereka pudar, tetapi mereka terus boleh menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan optimisme. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari almarhumah Ibu Mira Atun, keluarga yang tengah berduka cita karena kehilangan saudara terkasih kami, Ibu Mira. Biarlah Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan keluarga. Kami juga berdoa untuk setiap ibu yang sedang mengandung. Biar Engkau yang menjagai setiap ibu dan kandungannya ya Tuhan, agar mereka semua tetap dalam keadaan sehat dan baik sampai tiba masa persalinan. Kami berdoa bagi pasangan-pasangan yang memutuskan untuk menikah ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang mempersiapkan mereka mental yang baik, agar betul-betul siap berkomitmen setia sampai maut memisahkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami berdoanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhanku, kebangkitan-Mu telah membawa perubahan dan pembaruan dalam hidup kami, umat-Mu. Kebangkitan-Mu adalah jaminan kehidupan kami. Dan ketika kami masih Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadikan kami semua sebagai alat di tangan-Mu,
untuk menjadi saluran cinta kasih dan berkat bagi sesama. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Utuslah kami untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di mana Engkau tempatkan kami. Kristus bangkit, soraku. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang Tuhan Allah kasihi, lanjutkanlah kehidupan kita dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.